Nah, Pak, nama saya Frank Wirosyahaan dengan NIM 12S23016 dari PR 26. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan tugas saya yaitu X01 freebies per exam. Jadi dengan sebuah masalah atau problem, jurnal buku, aplikasi buku besutan Ucok dan Butet kian diminati pengguna sebagai alternatif media pembelian buku. Menyambut akhir tahun, dimulai dari bulan November yang akan datang, direncanakan untuk diselenggarakan event bertajuk End Year Giveaway. Salah satu program yang dilaksanakan pada event tersebut adalah freebies, yang akan menggratiskan pembelian terhadap buku yang paling murah pada transaksi minimum 100 USD. Selain itu, transaksi juga harus melibatkan paling sedikit 2 buah buku. Sebagai contoh, pada sebuah transaksi yang melibatkan 4 buah buku, masing-masing buku bernilai $24,99, $31,99 USD, 58,15, dan 27,55. Dengan demikian, total nilai transaksi adalah 142,60,68 USD, sehingga memenuhi syarat untuk digratiskan pada item yang nilainya paling murah. Pada contoh ini, item paling murah adalah yang pertama. Jadi, nilai transaksinya adalah menjadi 142,68 dikurang 27, 24,9 itu dari sini. Karena dia yang paling kecil di situ antara 4 buku tersebut. Sehingga menghasilkan 117,69. Untuk mengimplementasikan program freebies, Ucok selanjutnya merancang skema input-output sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi membaca buku, masukkan harga dari buku secara terus-menerus hingga diperintahkan untuk berhenti. Perintah berhenti ditandai dengan memasukkan nilai 0. Selanjutnya, aplikasi selanjutnya menghitung nilai total transaksi. Untuk transaksi yang melibatkan paling sedikit 2 buah dengan 2 buah buku dengan nilai minimum 100 USD akan digratiskan untuk item buku yang paling murah harganya. Yang ketiga, aplikasi menampilkan nilai transaksi dalam satu barisan keluaran dalam 2 digit presisi. Di sini kita menggunakan to fixed untuk itu. Note-nya, semua skema pengujian akan masukkan telah dirancang untuk memberikan paling sedikit 2 buah masukan. Sebagai contoh, inputannya ada harga yang ada 3 buku, ada 4 buku di sini. Buku yang pertama ada 24,99, buku kedua 31,99, buku ketiga adalah 58,15, buku keempat adalah 27,55, dan terakhir ada masukkan 0. Di sini seperti yang kita tahu 0 itu sebagai untuk mengintipkan program tersebut. Jadi bakal masukkan output itu 117,69. Tentunya ini adalah harga akhir yang telah dikurang dengan 24,99. Sama halnya dengan contoh kedua. Di sini kita dapat melihat ada 44,99, 11,99, 48,15, dan masukkan input yang nol. Di sini kita dapat melihat hasilnya yaitu 93,14. Tentunya ini adalah hasil yang telah dikurangi dengan 11,9 sebagai yang terkecilnya. Jadi dari soal ini saya dapat mendapatkan beberapa kesimpulan yang untuk saya kerjakan berikutnya. Yang pertama, kita memerlukan minimal 2 buku untuk menjalankan sebuah program ini. Yang kedua, dengan program freebies ini akan terlaksana apabila total buku yang dibeli itu adalah minimum, berarti $100, minimum $100, atau total harganya $100. Yang kedua, apabila dia telah melewati $100 atau sama dengan $100, maka dari jumlah inputan buku, beberapa buku yang dimasukkan akan dikurangkan, itu total keseluruhannya itu total kotornya dikurang dengan harga buku paling murah. Jadi di sini kita menggunakan perbandingan antara tiap buku. Langsung saja ke algoritmnya. Jadi di sini yang pertama aku melakukan declare kepada 4 variabel, yaitu variabel harga, kecil, total, dan total 1. Semua variabel ini saya berikan dalam bentuk tipe data real atau untuk menyimpan sebuah data fraction atau bilangan koma desimal. Yang kedua, saya melakukan assign nilai kecil sama dengan 99,99
Kenapa 99,9? Saya akan bahas. Yang kedua, saya akan masukkan ITEL total sama dengan 0. Lalu masukkan input harga. Baru saya akan menggunakan uh, loopingan while. Jadi ini jika harga yang dimasukkan di sini tidak sama dengan 0, berarti bernilai true, maka akan masuk lagi ke dalam sebuah loopingan atau pengulangan, yaitu kita akan membandingkan harga dikurang harga dengan kecil. Jadi inilah kekurangan harga kecil itu. Mengapa 99,99? Karena ini angkanya bebas. Tetapi saya menggunakan ini untuk membuat harga buku tersebut, harga buku inputan pertama akan menjadi nilai terkecil pada loopingan berikutnya dan akan dibandingkan pada dengan inputan harga yang terbaru. Jadi misalnya kita masukkan harganya 20, jangan kecil 99, otomatis dia akan menilai true. Lalu nilai kecil ini dia akan berubah menjadi nilai harga yang kita input sebelumnya. Baru masukkan total sama dengan total tambah kecil. Kecil itu adalah nilai kecil sebelumnya yang kita input dari sini yang telah berubah dari harga menjadi kecil. Maka total sama dengan total tambah kecil. Maka total pada loopingan pertama adalah nilai kecil itu sendiri. Mengapa? Karena total adalah sudah saya menjadikan sama dengan 0. Baru masuk ke input harga, baru mengulangi lagi. Nah, disinilah terdapat kita menggunakan perbandingannya. Jadi input harga yang ada di sini dia akan membandingkan dengan yang ada di sini. Jadi harga kecil yang sebelumnya dari sini dia telah akan berubah menjadi harga di sini. Dia telah berubah jadi seperti yang saya dapat simpulkan itu adalah inputan pertama adalah nilai minimal untuk loopingan berikutnya. Lalu perbandingan yang untuk loopingan pertama ini dibandingkan dengan loopingan kedua. Jadi apabila yang input dari sini lebih kecil daripada sini, maka dia akan menggantikan nilai tersebut. Berikutnya, dia akan terus looping sampai kita memberikan inputan 0 atau untuk menghentikan sebuah programnya. Jadi di sini jika dia sudah bernilai false atau program sudah berhenti atau inputan sudah sama dengan 0, maka lanjut ke dalam sebuah tahap branching lagi atau percabangan lagi, yaitu disinilah kita membandingkan apakah jumlah buku tersebut yang telah kita masukkan tadi sudah bernilai 100 atau lebih. Jika sudah, maka akan bernilai true. Dan di sini akan terdapat sebuah sign, yaitu total 1 sama dengan total yang kurang kecil. Jadi satu ini adalah total yang kita dapat dari sini dikurang nilai terkecil dari semua harga yang telah dimasukkan perbandingannya. Itulah dia jika dia minimum atau sama dengan atau lebih dari $100. Jika tidak atau tidak mendapatkan freebies, maka nilai total satu adalah nilai total itu sendiri. Baru saya masukkan outputnya adalah to fixed, itu untuk menggunakan untuk mempresisikan bentuk desimal dalam sebuah hasil. Jadi itu cara penggunaannya itu adalah to fixed dalam kurung variable, jumlah angka yang ingin ditampilkan di belakang koma. Di sini variabelnya total 1, seperti kita tahu, di koma dengan 2. Berarti ada 2 angka belakang koma yang ingin ditampilkan. Maksudnya saya praktekkan. Jadi di sini misalnya ada di sebuah program. Jadi misalnya seperti ini. Misalnya program pertama adalah $40 nih. Nah, otomatis nilai kecil yang sebelumnya adalah 99,99 berubah menjadi nilai 40. Dan juga harganya berubah menjadi 40. Dan juga totalnya adalah 40. Kenapa totalnya belum diketahui? Karena kita belum mengetikkan program tersebut. Jadi berikutnya misalnya saya masukkan 50. Tentunya 50 adalah angka yang lebih besar daripada 40. Maka sesuai dengan yang saya jelaskan sebelumnya, nilai ke sini tidak akan berubah. Tapi yang berubah adalah totalnya saja. Saya masukkan, dan benar. Maka total akan berubah jadi 90. Tapi tidak mengubah nilai kecil. Karena saya masukkan nilai terkecil dan masih 40. Saya masukkan nilai terkecil sebelumnya, misalnya 30. Dan nilai kecilnya berubah menjadi nilai 30, dan totalnya 120. Maka sesuai dengan sebelumnya, jika dia sudah $100, ini kan sudah melewati $100, maka dia akan mendapatkan freebies itu, maka hasilnya adalah 120 dikurang 30. Maka kita coba hentikan program ini menggunakan 0. Ada benar 90. Bisa kita lihat dari sini adalah 120 ini adalah total dari 4 tambah 5 tambah 3 dikurang nilai terkecilnya itu ya 30. Maka dapatkan hasilnya adalah 90. Dari sini kita bisa mengerjakannya
dengan menggunakan konsep loopingan dan juga branching atau if. Jadi sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Dan ucapkan terima kasih.